Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudari dimanapun berada, kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah. Amin, amin, amin. Kembali lagi kita baca buku ya tentang kisah Wali Songo penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ditulis oleh Badrulwi Samsuri, diterbitkan oleh Apollo ya, percetakan Apollo. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah rasa cinta tanah air dan agama tentunya. Amin, amin, amin. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz kata, dan bahasa dan tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Kedatangan Raden Rahmat teman, sedikit kita ulas ya. Raden Rahmat Sunan Ampel ini lahir di negeri Campa pada tahun 1401 Masehi, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Chandrawulan, adalah putri dari Raja Campa. Lalu Dewi Chandrawulan ini mempunyai adik yang bernama Ratu Anarawati, ini yang menjadi istri dari Prabu Kertabumi di Brawijaya ya teman, yang mendatangkan karena Brawijaya ini telah terjadi perang saudara ya. Jadi imbas dari perang saudara itu di kerajaan Brawijaya itu tidak stabil, banyak terjadi kejahatan dan lain sebagainya. Lalu mendatangkan Sunan Ampel adalah keponakan dari Ratu Anarawati atau istri Prabu Kertabumi, karena Ratu Anarawati adalah kakak beradik bersama Dewi Chandrawulan, ibunya Raden Rahmat. Lalu ayahanda dari Raden Rahmat adalah ulama besar yang bernama Ibrahim Al-Ghazi, seorang ulama besar dari negeri Samarkandi. Oke teman, kita lanjut ya. Jadi lalu beliau membangun pondok pesantren, masjid-masjid, dan pembangunan jalan, mengajarkan kepada masyarakat berbagai kalangan dan lapisan. Lalu berjaya di sana ya, dalam ajaran agama Islam. Lalu kita lanjut nih ya, keturunan Sunan Ampel teman. Kita lihat ya. Jadi Sunan Ampel kini telah mempunyai 2 orang istri ya. Jadi kala itu mempunyai dua istri ya, dengan istri pertama yaitu Dewi Chandrawati putri Majapahit. Nah ini jadi masih kerabat juga, jadi putri dari Raja Kertabumi ini ya teman. Jadi masih tergolong kerabat, tapi memang beda kewalian atau nenek moyang. Jadi pada kala itu masih kental ya antar kerajaan. Jadi pertama yaitu Dewi Chandrawati putri Majapahit ini, istri beliau yang pertama ya. Beliau telah mempunyai beberapa putra dan putranya yaitu putra dan putri yaitu teman, Raden Magdum Ibrahim menjadi Sunan Bonang, Raden Kasim menjadi Sunan Derajat Sedayu, Raden Ahmad menjadi Sunan Lamongan, Siti Mutmainah menjadi istri Sunan Gunung Jati, Siti Syariah menjadi istri Sunan Kudus. Lalu Siti Kafsah ya, tertulis seperti itu ya teman, menjadi istri Sunan Kalijaga. Siti Kafsah menjadi istri Sunan Kalijaga. Adapun dengan istri kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dengan istri yang kedua yaitu Nyai Karimah, mendapat 2 putri yaitu Dewi Murtasyah menjadi istri Sunan Giri. Lalu kedua adalah Dewi Murtasimah menjadi istri Raden Patah Raja Demak teman. Nah, ini sangat berpengaruh ya keturunan dari Sunan Ampel berdasarkan catatan buku ini begitu. Demikianlah kisah perjuangan Sunan Ampel dan keturunannya. Akhirnya beliau wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel teman. Lalu riwayat kisah di mana murid-murid dari Sunan Ampel ini yang paling menarik itu ada di sana, yaitu kisah Mbah Saleh dan Mbah Son Haji adalah murid Sunan Ampel nih. Ya, kita sangat menarik ini teman ya. Di antara murid-murid Sunan Ampel hanyalah Mbah Salih yang mempunyai peristiwa misteri yang terkenal, yaitu mengalami mati sampai 9 kali sehingga kuburannya pun 9 juga banyaknya. Menurut riwayat adalah Mbah Saleh salah seorang murid Sunan Ampel merangkap menjadi tukang sapu masjid di masa Sunan Ampel. Hasil kerjanya memang memuaskan bagi Sunan Ampel dan semua orang, apalagi menyapu lantai masjid sangat bersih sekali sehingga yang sujud tanpa sajadah tidak merasa ada debunya, tidak sungkan ya. Setelah Mbah Saleh wafat dan dimakamkan di
muka masjid, maka baru terasa oleh Sunan Ampel dan banyak orang bahwa tiada seorang pun yang mampu menyapu lantai masjid sebersih sapuan Mbah Salih. Nah, lebih-lebih para santri tidak bisa secara rutin menyapu, jadi mungkin ada yang malas juga ya teman. Jadi nggak serajin Mbah Salih ini. Akibatnya keadaan masjid sering-sering nampak kotor. Melihat hal demikian, maka terucaplah dari lisan Sunan Ampel, seandainya Mbah Salih masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih, teman. Tiba-tiba saja di pengimaman nampak Mbah Saleh sedang menyapu. Bahkan lantai masjid pun menjadi bersih kembali dan semua orang merasa keheranan setelah melihat Mbah Saleh hidup kembali. Setelah beberapa bulan kemudian Mbah Saleh wafat lagi dan dimakamkan di sebelah timur berdampingan dengan makamnya yang pertama, teman. Sepeninggalnya Mbah Saleh yang kedua kalinya, ini otomatis keadaan masjid kotor kembali. Atas kehormatan Sunan Ampel yang mengucapkan kata-kata sebagaimana dahulu, maka dengan izin Allah Mbah Saleh hidup lagi untuk kedua kalinya. Ini kisah yang menarik ya teman, subhanallah. Jadi demikianlah kejadian Mbah Saleh sampai beberapa kali wafat dan hidup kembali. Setelah kuburan Mbah Saleh genap 8 buah, Sunan Ampel telah tiba saat wafatnya. Setelah beberapa sepeninggal Sunan Ampel, Mbah Saleh pun wafat kembali, sehingga kuburan Mbah Saleh sebanyak 9 kuburan, dan kuburan yang akhir berada di ujung paling timur. Ini sangat menarik ya teman. Demikianlah kisah Mbah Saleh. Dan selanjutnya marilah kita melihat riwayat Mbah Son Haji, yang juga sebagai murid Sunan Ampel. Adalah Mbah Son Haji yang lebih terkenal dengan sebutan Mbah Bolong, mempunyai kisah yang keistimewaan tersendiri teman. Telah diriwayatkan sewaktu membangun Masjid Agung Sunan Ampel, Mbah Son Haji mendapat tugas untuk mengatur letak pengimaman masjid itu. Setelah membangun masjid selesai, banyak orang yang meragukan hasil kerja Mbah Son Haji. Maka ditanyakan, adakah pengimaman itu benar-benar menghadap kiblat? Yang ragu ini ya, tanpa menjawab sepatah kata pun Mbah Son Haji melobangi dinding pengimaman yang sebelah barat dan kemudian berkata, lihatlah sendiri nanti kalian akan tahu bagaimana ini sudah menghadap ke kiblat ataukah belum. Jadi melubangi dinding pengimaman ya teman. Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang tersebut. Ternyata dari lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Sejak itulah mereka tidak berani meremehkan dan mengerti bahwa Son Haji adalah seorang yang mempunyai kekaromahan dan kemudian mendapat sebutan Mbah Bolong, begitu ya teman. Nah, untuk pada kesempatan besok insya Allah kita lanjut kepada Syekh Maulana Ishaq ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini, semoga bermanfaat. Tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun, semoga bisa diambil intisarinya, menambah wawasan, menjadi referensi ya. Terima kasih. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah, melimpah barokah. Mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.